kalau kita lihat Hamas sudah kalah perang, Pak Paul, sudah nggak terselamatkan sebetulnya. Nah, jadi kalau kita lihat mereka tidak menyerahkan semua sandera, masih tetap mau menggunakan sandera ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk menekan Israel pada negara-negara Arab ini. Jadi kalau Netanyahu datang kemarin waktu konferensi Kairo, maka Netanyahu akan dipaksa gitu ya untuk apa menyerahkan Gaza dan Yudea dan Samaria ya sebagai prasyarat dan pengakuan negara dan sekaligus mau deklarasi kemerdekaan Palestina gitu, Palestina. Tetapi bicara soal nasib dan masa depan Gaza itu ya harus ada Israel. Nah, disitulah kemarin makanya konferensi Sharm el Sheikh itu praktis gagal gitu, gagal memaksa Israel, gagal menjebak Israel untuk masuk ke dalam jebakannya negara-negara Arab dan negara-negara Eropa yang dikuasai partai buruh ini. Langsung resen, kalau enggak saya ngoceh terus ya. Kalau Anda tidak resen, saya ngoceh terus. Tapi sebentar, ini ada saweran ya. Jangan lupa kasih saweran buat ini ya. Engkau Nabi Kobo ya. Waduh, kamu nggak nyewa, maka sesajen Jibril ya. Tolong sajennya dong kasih Jibril ya. Kalau enggak nanti enggak jebrol-jebrol ini. Ya kan, ini StreamYard ini kan perlu bayar ini kan. Zoom-nya semua perlu bayar. Kalau akan enggak kasih sesajen, nggak jebrol-jebrol ini wahyunya ini, gawat ini. Ini ada yang sudah kasih sesajen, baru satu nih ya. Terima kasih Nusantara Berjaya, luar biasa. Nah, saya tunjukkan satu lagi ya, video lagi ya. Oh, nah bentar ya. Tadi itu ada yang nangis ya, mewek ya. Ada yang mewek karena mewek gara-gara disuruh kan mereka ini berangkat. Ternyata kan berangkat pesawat kapalnya itu pada rusak semua nggak bisa buat pulang. Jadi mereka disuruh pulang sendiri ya. Ini ya. Kasihan deh lu. Ini ya. Gaza Flotilla activists complain they had to pay their own way home. Wah, dari Timur Tengah mereka mau balik ke Israel, mau balik ke Australia. Waduh, habis berapa banyak itu. Mereka sedih, ternyata one way. Ya kan? Kapalnya sampai ke Timur Tengah, kapalnya rusak semua. Mereka pulang kudu naik pesawat. Lu kok nggak ada yang bilang, saya kudu bayar mahal sekali. Kasihan deh lu. Ya kan, ternyata mereka pengangguran ya. Kayak kemarin ya, udah diputus videonya ya kan. Ini ada video dari Indonesia nih. Ternyata pengangguran semua nih. Ya, ini goblok nih si Husein ini. Dia kalau kerja, ya orang Eropa lihat, kamu jabatannya apa kerjanya. Kalau kamu jadi jabatan jadi direktur, ya gajinya gede. Kalau dia jadi profesor di universitas, gajinya gede. Kalau cuma sekedar kerja, gosok ngepel gitu ya, atau dia kerja di sebuah panti, ya gajinya cuma 2.000. Ya gajinya cuma 2.000, dia terima bersih, ya nanti cuma 1.800. Nah itu sama kalau Anda terima outcaring. Outcaring itu adalah tunjangan sosial kalau Anda tidak bekerja. Ya, tergantung jumlah anakmu berapa. Nah, itu ya. Jadi kalau orang di Eropa itu kalau kelas-kelas bawah gitu ya ekonominya ya kan. Nah, misalnya saya nih, saya boleh nggak kerja. Cuman saya memilih untuk bekerja. Jadi saya tidak menerima tunjangan dari pemerintah, saya pembayar pajak. Saya ini pembayar pajak ya. Jadi saya bayar pajak. Nah, kalau saya memilih tidak bayar pajak, uang yang saya terima dari pemerintah sama dengan penghasilan saya sekarang ini. Ya lebih dikit sekarang saya kerja ya, lebih gede, lebih besar sekarang, lebih besar sedikit. Tetapi kalau saya tidak bekerja, maka saya ini dapat tambahan tunjangan-tunjangan lainnya. Ya bahkan rumah pun dibayari oleh pemerintah. Ya kalau saya tidak bekerja, jadi boleh memilih untuk tidak bekerja. Ada batasnya maksimum 3 tahun ya. Lalu harus bekerja off atau kerja sebagai volunteer, Freiwilliger namanya. Begitulah gereja saya boleh untuk Freiwilliger. Jadi kalau dia penerima bantuan dari pemerintah, maka orang ini bisa aktif di gereja saya 20 jam seminggu.
maksimum ya. Kerja apa saja, mau nganggur, mau tidur, di situ pokoknya saya tanda tangan dia sudah bekerja, ikut aktif di kerja saya. Itu seperti itu. Sama, mereka ikut ini. Ya sebenarnya happy-happy jalan-jalan. Hal jalan-jalan di Australia, di Amerika, di Eropa hampir sama. Hukumnya, sistemnya seperti itu. Makanya mereka nggak kerja, ya nggak apa-apa, dapat duit. Dapat duit dari pemerintah tetap. Orang-orang menerima tunjangan sosial nih di sini ya. Ada orang-orang yang bujangan misalnya. Dia terima nih sekitar 800. Kalau sama rumah segala macam ya pokoknya. Tapi cuman kalau anggap aja nggak ada rumah. Ya dia cuma terima uang saja. 800 euro itu sama dengan kurang lebih 16 jutanya kalian. Ya kalau ada plus-plus lainnya bisa lebih. Tapi anggapnya 800 euro. 16 juta kalian, mendingan dia buat jalan-jalan di flotilla. Dia kan makan minum gratis. Ikut kapal flotilla kan. Nah kalau yang pinter, orang-orang bule yang sudah menjelang pensiun itu, yang sudah umur 50-an, 60-an gitu ya, maka dia akan pergi ke Bali. Dengan 16 juta itu sebulan 16 juta. Kamu bisa sewa rumah di Bali yang 50 juta. Ya, 1 tahun 50 juta itu rumah gede di Bali. Saya dulu tahun 2004, saya tinggal di Bali. 2004 ya, saya tinggal di Bali. Rumah saya besar ya, 6 kamar. Ya, kamar mandinya 3. Itu saya sewanya 1 tahun 18 juta. Iya 18 juta, betul ya, 1 tahun 18 juta. Di Denpasar, itu tahun 2005 ya, 2005, 2006 itu ya. Itu sewanya 1 tahun itu 18 juta. 6 kamar, 3 kamar mandi. Gede banget ya, 2 lantai. Ya, jadi saya sering terima tamu saudara dari Jakarta datang ke Bali itu ya. Nah, itu rumah, tapi yang bayar di kantor, bukan saya ya. Jadi rumah di Bali kurang lebih segitu. Andai kata mau rada bagusan sedikit, ya 30-35 juta. Kalau sekarang 50 juta itu ya udah dapat bagus banget, setahun 50 juta tuh di Bali itu. Dapat bagus banget 50 juta setahun ya. Nah, kan berarti kalau setahun 50 juta kan bisa kan? Kalau gajinya 16 juta, ya kan? Berarti kan sebulan cuma 5 juta saja dia. Ya kan? Dengan rumah yang besar itu. Sebulan cuma 5 juta. 10, ya kan 60 juta setahun. Bisa kan? Bayarnya kan bisa bulanan itu. Di Bali itu ya ada yang harus tahunan, tergantung ya. Kalau villa ya bulanan bisa. Bisa bayar bulanan 5 juta sebulan. Itu contoh itu ya, itu contoh. Jadi si Husein ini halu dia, goblok nih ya kan. Wah kagum-kagum ya, kalau buat kita enggak lah masuk. Itu tuh pinter, berarti orang bulenya pinter. Mendingan dia jalan-jalan ikut flotilla. Kalau gajinya dia kecil, apalagi mereka kebanyakan kan orang-orang bermasalah kan. Kayak tadi lihat muka-muka bermasalah semua. Ya, mendingan mereka pergi jalan-jalan ikut flotilla. Jadi mereka ikut flotilla itu ya jalan-jalan. Makan minum gratis, ada apa adventure gitu ya. Ada adventure, adrenalin mengalir. Sementara mereka cuma tinggal naik. Mereka terima uang dari pemerintah. Nah, yang kaget ya tadi, ternyata pulangnya suruh beli tiket sendiri pulang. Aduh, kasihan itu. Ternyata pulangnya disuruh sendiri. Wah, bayar sendiri. Katanya, waduh, gimana, mahal sekali. Itu tadi ya. Nah, ini halu, ini orang-orang halu, orang-orang goblok ini ya. Tapi si Husein ini kan dia memang suka uang buat cari donasi. Kemarin kan ditilep kan, ternyata kapal flotilla dalamnya kosong. Tidak ada donasi, tidak ada sembakonya, tidak ada bahan-bahan makanan, yang obat-obatan tidak ada, adanya cuma propaganda. Artinya apa? Ya mereka nggak modal semua, modal abab doang. Terus duitnya masuk ke, ya kayak ke orang-orang kayak si Wanda, kayak si Husein ini. Ya uangnya masuk ke sana, kasihan deh lu. Itu ya, itu contohnya. Ini saya tunjukkan lagi nih, contohnya nih pengangguran nih. Ini pengangguran nih. Ya, demo bisa tiap hari itu namanya demo pro. Daripada dia dipecat, mendingan dia dipecat, tapi alasannya karena saya membela Gaza gitu ya. Dipecat akhirnya ya, dipecat. Karena memang mahasiswa yang tidak berprestasi. Sebentar. Lagi ya, saya tampilkan lagi. Inilah dibalik ya, inilah dibalik semuanya itu ya, dibalik. Ini sisipan ya, sisipan. Ya di Kota Malang ini habis sholat, ya rusak tuh, kotanya sendiri dirusak tuh ya. Habis sholat subuh, rusak fasilitas umum. Islam banget ya. Islam banget itu ya.
hancur dia, duer, meledak ya. Di Malang ini ya. Aduh, habis sholat subuh masih bawa ini. Jadi orang-orang ini adalah memang orang-orang yang pengangguran tukang rusak ya. Pengangguran tukang rusak. Dan mereka sendiri orang-orang yang pada bela-bela Palestina, mereka pada nggak ngerti apa yang mereka bela itu, mereka juga nggak ngerti ya. Bentar, satu lagi ya. Atau ini ada Omong Toba nih, Omong Toba sambil sharekan video saya Omong Toba biar bicara dulu nih. Ompung Toba tadi saya lihat ada si Ompung mana nih? Bentar ya, karena sekarang posisi saya rada jauh dari. Nah, ini harus agak dekat gini ya, pakai keyboard supaya biar seru ya. Ompung Toba mana? Tadi saya lihat ada Ompung Toba nih. Ompung. Udah jadi co-host Ompung ya. Mana si Ompung? Iya, tes suara Pak Paul. Merdu Ompung. Merdu, ya ya. Shalom semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Nah, kalau kita lihat Hamas sudah kalah perang Pak Paul, sudah nggak terselamatkan sebetulnya. Nah, jadi kalau kita lihat mereka tidak menyerahkan semua sandera, masih tetap mau menggunakan sandera ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk menekan Israel ya. Tapi dengan alasan katanya sandera itu masih dicari dan sebagian ada di wilayah-wilayah yang ada di tempat-tempat yang dikuasai oleh pasukan IDF gitu kan. Tetapi ini bohong sebetulnya. Ini hanya ini aja. Hanya apa namanya? Hanya penipuan aja dari Hamas ini. Karena kan mereka ini kan suka bohong, suka tipu, suka takia gitu ya. Itu kan kebiasaannya dari sejak ideologi abad ke-7 ini lahir gitu. Nah, jadi kalau kita lihat Hamas ini sekarang justru mau tetap bertahan berkuasa di Gaza. Nah, oleh sebab itu dia menyingkirkan semua orang-orang Gaza, orang-orang Palestina yang akan beroposisi terhadap Hamas. Nah, termasuk kelompok yang terakhir ini yang katanya ini kelompok pengkhianat yang katanya bekerja sama dengan Israel. Tapi sebetulnya nggak semuanya gitu. Bahkan setiap potensi orang sipil yang akan menggantikan Hamas itu mereka bunuh ya, mereka eksekusi di depan umum. Ada video-videonya juga, tapi mungkin nggak disebar di YouTube ya. Mungkin Pak Paul bisa lihat videonya dari tempat-tempat yang lain gitu. Ditembak dari belakang semua. Nah, itulah biadabnya Hamas yang dibela-bela oleh orang-orang di Konoha ini gitu. Memang teroris kok mau dibela sama si Hussein sama si Wanda Hamidah ini. Berarti mereka dua juga teroris kan gitu. Nah, jadi itulah yang terjadi. Nah, kalau kita lihat satu hal yang mungkin Trump juga saya juga kurang mengerti ya, mengatakan bahwa kalau Hamas tidak mau dilucuti maka kami akan melucutinya. Sebetulnya kalaupun misalkan Trump meminta negara-negara Mesir maupun Turki melucuti Hamas, nggak mungkin. Dua-duanya ini kan sebenarnya kan pendukungnya Hamas. Karena mereka ini sebetulnya disusupi oleh Ikhwanul Muslimin. Sementara Hamas itu kan daerah di mana Gaza itu kan lahirnya Ikhwanul Muslimin kan dari situ. Dari ulama yang ada dari Gaza itu kan gitu. Nah, jadi satu-satunya yang bisa melucuti Hamas hanyalah tentara IDF. Nah, sepertinya IDF kita lihat beberapa hari ke depan ini, kalau memang Hamas tidak menyerahkan sisa sandera, gencatan senjata ini harusnya kan bisa masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu apa? Demilitarisasi Gaza, di mana semua Hamas itu harus menyerahkan senjata, terus kemudian juga terowongan-terowongan harus dimusnahkan. Ini nggak main-main perjanjian ini. Artinya ini perjanjian ditandatangani oleh seluruh negara-negara yang datang di situ, terutama negara Arab, ya, negara-negara Timur Tengah.
Amerika juga tanda tangani. Israel tidak datang. Kenapa tidak datang? Karena begini, Netanyahu tidak mau masuk ke dalam jebakan negara-negara Eropa dan negara-negara Arab ini. Jadi kalau Netanyahu datang kemarin waktu konferensi Kairo, maka Netanyahu akan dipaksa gitu ya untuk apa menyerahkan Gaza dan Yudea dan Samaria ya sebagai prasyarat dan pengakuan negara dan sekaligus mau deklarasi kemerdekaan Palestina gitu. Tetapi Netanyahu cukup cerdik ya. Dia tidak datang. Tetapi delegasi Israel ada di hotel di sekitar Sharm el Sheikh itu juga. Jadi orang-orang Amerika dan orang-orang Eropa yang perlu bertemu dengan orang Israel tinggal datang ke hotelnya mereka. Tetapi kursi utusan dari Israel dalam konferensi yang ada di Sharm el Sheikh ini, konferensi tentang Gaza itu kosong gitu. Jadi artinya apa? Kalau misalkan orang berpikir tentang nasib Gaza ke depannya tanpa mengajak Israel bicara, itu nggak mungkin gitu. Ya, meskipun di situ ada Mahmud Abbas ya, PLO maupun ini ya otoritas Palestina, tetapi bicara soal nasib dan masa depan Gaza itu ya harus ada Israel. Nah disitulah kemarin makanya konferensi Sharm el Sheikh itu praktis gagal gitu, gagal memaksa Israel, gagal menjebak Israel untuk masuk ke dalam jebakannya negara-negara Arab dan negara-negara Eropa yang dikuasai partai buruh ini gitu. Nah, jadi ini kita lihat ke depan ini. Kelihatannya suka atau tidak suka Israel akan melucuti Hamas. Kemungkinan perang akan pecah kalau Hamas tidak meletakkan senjata gitu ya. Itu yang kita lihat. Kemudian kepala staf militernya Houthi terbunuh kemarin akibat serangan presisi juga gitu. Jadi sekarang Houthi sudah mulai menderita lah akibat perang yang mereka mulai dulu di tanggal 7 Oktober sebagai bagian dukungan terhadap Hamas. Nah, kalau kita lihat Uclim sama Uclim berperang, itu biasa Pak Paul. Kita lihat bukan hanya di Gaza ya. Kita lihat juga sekarang ini yang lagi rame ini ya. Ya, kalau di Lebanon udah pasti ya. Kemudian di Suriah juga sama, antara ISIS dengan Al-Qaeda juga berperang gitu ya. Nah, yang paling ngeri ini nanti adalah antara Pakistan dengan Afghanistan, Taliban ya, Taliban dengan Pakistan. Ini lebih kompleks lagi masalahnya dan ini melibatkan kedua angkatan perang yang cukup besar gitu ya. Seimbang ini gitu. Taliban pakai sisa-sisa senjata yang ditinggalkan Amerika di sana, Pakistan juga sebagai sekutunya Amerika, kan? Dia punya pesawat buatan Amerika, punya persenjataan Amerika. Di mana orang-orang Taliban itu memelihara dan melatih teroris-teroris yang suka menyerang Pakistan. Kelompok-kelompok teror itu dibiayai oleh Afghanistan. Dan Afghanistan juga menyerang Pakistan itu dengan cara modelnya itu dengan pengungsi juga gitu. Pengungsi dari Afghanistan pergi ke Pakistan, makin lama makin banyak, kemudian mereka menyusup ke dalam partai-partai politik, menyusup secara ideologi maupun personalnya. Tujuannya apa? Taliban ingin menguasai nuklirnya Pakistan, ya. Ini jangan dianggap remeh gitu. Kemudian juga kalau kita lihat di sisi yang lain, Afghanistan itu ada bekas pangkalan militer Amerika yang namanya pangkalan militer Bagram. Itu dulu pertama dibangun oleh Soviet, kemudian ditinggalkan, kemudian diambil alih oleh Amerika ketika Amerika menguasai Afghanistan. Nah, sekarang oleh Afghanistan ini dipakai untuk apa? Untuk mau dijadikan pangkalan militernya Cina gitu ya, Bagram ini. Nah, tentu di sini Trump nggak mau gitu. Jadi dalam arti memang sekarang ini kompleksitas daripada konflik ini sepertinya India membantu Afghanistan. Nah ini ya, Amerika ada di belakangnya Pakistan. Nah ini makin rame ini, tetapi ya tumpang tindih gitu. Israel malah mungkin membantu Afghanistan, ya. Nah, Israel jangan salah, Israel bisa-bisa ada di belakang Afghanistan. Jadi ini bakalan rame gitu. Jadi artinya apa? Ideologi sebelah ini sebetulnya memang mereka ini senangnya perang dan gampang sekali diadu domba gitu ya.
Diadu domba dengan apa? Dengan ideologinya masing-masing dan ambisinya masing-masing untuk menguasai dunia. Jadi berbagai ideologi yang sumbernya dari abad ke-7 ini sebetulnya tujuannya sama, mau menguasai dunia versinya masing-masing gitu. Jadi itulah yang terjadi gitu. Jadi sampai kapanpun mereka sulit untuk menguasai dunia. Pertama karena masih ada Israel sebagai benteng terakhir peradaban. Yang kedua, mereka ini sama-sama mereka itu saling berkelahi, saling bunuh gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi enggak. Tapi walaupun demikian, tetap harus hati-hati. Kenapa? Kita lihat Qatar ini. Duitnya ini sudah mengalir kemana-mana, terutama ke kelompok-kelompok partai buruh yang ada di Eropa gitu. Seperti yang tadi Pak Paul sudah jelaskan. Suatu parlemen di satu kota, misalnya partai buruh yang menang, maka partai buruh ini akan memberikan tempat untuk jadi wali kota di London misalnya gitu ya. Orang Muslim ini dari mana? Ya, sebagai imbal jasa atas uang yang diterima dari Timur Tengah, baik itu dari Qatar maupun dari Saudi. Kan dua ini sponsornya sebetulnya, dan Turki sponsor untuk ini, untuk menguasai Eropa. Kalau dulu mereka menguasai Eropa dengan pasukan jihad gitu ya. Kalau kemudian dengan kependudukan, nah sekarang ditambah lagi dengan kekuatan finansial. Nah, jadi Qatar ini sudah bisa membeli segalanya. Bahkan ini yang lagi rame di Konoha, saya lihat di Indonesia, saya lihat lagi rame ini masalah sepak bola. Beberapa negara Asia mau keluar dari AFC, Federasi Sepak Bola Asia. Kenapa? AFC itu sudah dikuasai Qatar. Makanya kemarin pertarungan yang babak keempat ini dilakukannya di sana kan gitu kan, di wilayah yang dekat itu. Jepang sama Irak mau keluar, mungkin ada beberapa negara lain akan bentuk Federasi Sepak Bola Tandingan. Jadi Qatar ini, Ikhwanul Muslimin ini bukan hanya bermain di bidang politik dan keamanan dan pengaruh. Mereka semua dalam bidang olahraga pun mereka beli semuanya gitu ya, termasuk sepak bola. Makanya ini akan ramai ini nanti ke depannya ini mengenai sepak bola. Mungkin ini buntut dari kekalahan tim Konoha kemarin. Bagaimanapun Konoha nggak akan mungkin menang, Pak Paul. Nggak ada berkat karena ngutukin Israel terus kan gitu kan. Nggak bakalan menang biarpun pemainnya orang Belanda gitu. Oke Pak Paul, itu aja dulu.